malam. Selamat berjumpa kembali dalam sesi Daily Mindfulness kita yang ke-11 ya. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan dengan meditation of one point. Dalam arti kata kita akan praktis bersama-sama. Jadi kalau saya bilang sama Sisyong Hengki, biasanya orang kalau pergi latihan meditasi itu perginya 1 minggu atau 10 hari, lalu sepanjang hari gitu. Jadi kalau kita ini kan cuma seminggu sekali dan waktunya sekitar 1 jam saja. Jadi kayaknya kita perlu untuk lebih banyak praktis bersama-sama di sini. Teman-teman setuju nggak? Iya. Kalau rame-rame begini, mau praktekin. Kalau hari biasa suka males, suka lupa. Ya, jadi ya caranya ya buat kita happy-happy lah ya. Ambil tentunya membawa kita kepada satu ketenangan, satu pengertian yang lebih mendalam mengenai bagaimana cara kita mengendalikan diri ya. Ya seperti Sisyong Hengki bilang ya, itu diibaratkan oleh gajah ya Sisyong Hengki ya. Ya, betul Bu Wileng. Sebenarnya kenapa sih diibaratkan pikiran itu sebagai gajah gitu? Biasanya kan kita sering dengarnya monkey minds gitu kan. Sekarang kenapa ya kita pakai dengan perumpamaan gajah gitu loh? Oke, ya selamat malam Bu Wileng. Selamat malam juga rekan-rekan sekalian. Ya, jadi untuk yang pelatihan kita dari awal saya pakai gambarnya gambar gajah. Jadi sebenarnya punya maksud. Kalau di awal mungkin kalau kita sering dengar ya yang tadi Bu Wileng bilang banyak yang pakai perumpamaan sebagai monkey mind. Sebenarnya tujuannya lebih ke mau ngomong bahwa monyet kan sering loncat-loncat aktif gitu. Jadi banyak orang yang melihat guru-guru meditasi bahwa pikiran kita yang bawah sadar itu semacam monkey mind karena pikiran kita memang selalu loncat-loncat ke sana kemari. Jadi makanya mau mendeskripsikan bahwa pikiran manusia tuh punya sifat seperti itu. Tapi dari beberapa referensi yang saya juga baca dan saya ambil yang itu adalah bahwa pikiran subconscious kita juga punya kekuatan yang besar sekali. Seperti yang sering saya bilang, contohnya adalah asosiasinya gajah. Jadi gajah itu adalah asosiasi dari pikiran kita. Dan jangan salah, gajah itu bukan apa-apa. Itu adalah asosiasi yang ada di dalam diri kita. Bahwa pikiran bawah sadar kita tuh punya kemampuan yang besar sekali. Jadi kalau mau digabungkan lincahnya seperti monyet yang loncat-loncat, tapi kekuatannya pun besar seperti gajah. Nah, tapi pikiran kita juga punya sisi yang nurutnya, yang mengendalikannya. Itu sebabnya saya menggambarkannya dalam bentuk penunggang dan gajahnya. Saya share sedikit gambarnya ya supaya jadi ini. Nah, jadi kalau beberapa teman-teman yang mungkin baru bergabung, mungkin baru beberapa pertemuan bergabung atau sudah bergabung tapi lupa, saya selalu pakai gambar ini. Jadi kalau diperhatikan gambarnya, saya merepresentasikan pikiran kita tuh dengan 2 ya, Bapak Ibu. Si rider yang ada di atas, yang mengendalikan, dan gajahnya. Kembali lagi, kedua bagian ini ada di pikiran kita. Kembali lagi, hanya asosiasi. Rider adalah pikiran kita yang sadar. Maksudnya pikiran sadar adalah pikiran yang benar-benar aware. Kayak misalnya seperti sekarang kita mendengarkan, saya berbicara, mungkin Bapak Ibu di tempat kerja mengerjakan kalkulasi atau memberikan instruksi kepada bawahan atau rekan kerja, itu rider, pengendaranya. Tapi
ada yang kita nggak sadar gajahnya ini. Kembali lagi ya, saya ulangi lagi, asosiasi aja bahwa pikiran, bahwa sadar itu besar seperti gajah dan dia bisa mengendalikan kita tanpa kita sadar. Jadi kadang kita marah, tersulut oleh emosi, itu gajah kita. Lalu kita punya kemampuan besar untuk melakukan sesuatu, itu juga kerja gajahnya. Kita marah meluap-luap, itu juga gajahnya. Nah, kadangkala gajah ini saking besarnya tenaganya malah bisa memutarbalikkan si pengendara, bukan pengendara yang mengendalikan gajah, malah gajahnya yang memutarbalikkan si pengendara. Jadi itu sebabnya penting sekali buat kita. Saya selalu kasih gambar ini ya. Kalau kita berlatih meditasi, tujuan akhirnya bukan cuma menjinakkan gajah, tapi tujuan akhirnya kita juga mengendalikan gajahnya. Gajahnya kita bisa setir ke kiri, ke kanan, maju, mundur, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, ini hanya asosiasi. Nah, latihan-latihan yang kita lakukan sejauh ini baru dari tahap pertama menjinakkan gajah. Jadi itu sebabnya Bu Heleng juga sering kali bicara juga, kita sama-sama latihan nih. Yang tadi juga diawali kita latihan senang, latihan terus-menerus. Itu penting sekali untuk melatih kemampuan kita untuk mengendalikan si subconscious mind kita. Itu sih, mungkin penjelasannya agak panjang, tapi itu adalah latar belakangnya. Jadi gajah dan rider hanya asosiasi aja, tapi asosiasi yang berkenaan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Itu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Teman-teman atau Bu Heleng ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Terima kasih Sesung Hengki. Teman-teman ada yang masih mau tanya? Jadi silakan. Nah, ada? Belum ya? Oke. Boleh saya bertanya? Silakan. Jadi gajah itu adalah pemikiran kita ya, pikiran kita sendiri, betul? Yang harus kita kendalikan. Betul nggak gitu? Jadi sebenarnya bukan pikiran kita yang kita kendalikan, tapi saya takut salah dengan pikiran kita yang harus kita kendalikan nih. Ini adalah pikiran, kemampuan pikiran yang bisa mengendalikan tubuh kita, Ibu Ria. Jadi misalnya aja, saya masih ingat waktu itu Pak Hoklay bicara tentang ini. Kalau nggak salah makan ya, ngemil gitu ya, atau ngerokok, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari pikiran bawah sadar. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari diri kita. Itu timbul dan kadang-kadang kita susah mengendalikan, atau juga kebiasaan kita marah, kebiasaan kita malas, atau kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Itu adalah tindakan otomatis yang biasanya kita lakukan dan kita nggak sadari. Jadi itu yang dimaksud dengan gajahnya. Dan kadangkala kalau sudah jadi kebiasaan, kita susah ngelawan. Tapi jangan salah ya, saya selalu mencoba memberikan positif negatif. Kadang-kadang ada baiknya juga si gajah melakukan sesuatu yang refleks. Misalnya gini, saya sering ngajar di sekolah tuh gini, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu secara refleks itu juga penting. Bisa penting, bisa nggak penting, bisa benar dan bisa salah. Kebiasaan kita ngerokok untuk yang biasa ngerokok atau ngemil itu adalah kebiasaan yang mungkin jadi salah. Tapi kalau kebiasaan kita atau kegiatan refleks kita, misalnya kalau ada mobil yang mau nabrak kita gitu ya, misalnya aja ini,
mau nabrak kita. Kalau kita pakai pikiran sadar dulu, waduh, ini mobilnya bakal nabrak kita gak ya? Kecepatannya berapa? Kira-kira saya bisa, jadi dikalkulasi di dalam otak. Nah, itu keburu telat, kita keburu ketabrak. Jadi, kegiatan atau kemampuan kita refleks juga penting. Mudah-mudahan jadi nggak ngebingungin Bu Ria nih. Tapi yang mau saya katakan adalah, kita harus sadari bahwa ada pemikiran bawah sadar yang kita tidak sadari, itu mengcloud tindakan kita. Nah, tujuan dari meditasi adalah mengendalikan gajah itu, Bu Ria. Ya. Mudah-mudahan dipahami. Ya, baik. Terima kasih, Hengki Sisyu. Terima kasih, Bu Ria. Ada lagi yang mau bertanya dulu, terutama tentang konsep ini dulu ya. Karena konsep ini penting banget sebagai dasar bagi kita semua. Jelas ya? Nah, kalau ini sudah kembali ya tujuannya. Oh, silakan. Silakan. Kan jinakkan gajahmu. Seolah-olah negatif ya, sampai perlu dijinakkan. Iya. Jadi kalau kita belum, ini mungkin jadi konotasinya negatif, tapi jangan salah bahwa waktu kita menjinakkan gajah, kita bukan berarti mengkerangkeng gajah, tapi kita mendirect dia agar nanti masuk ke tahap kedua, directing. Jadi kalau kita nggak belajar dengan menjinakkan dan mengarahkan dan dilatih terus-menerus, kita nggak tahu kapan kita bisa memunculkan kekuatan si gajahnya. Jadi gini, pernah dengar kan ya cerita-cerita orang yang kalau misalnya, ini cerita aja anak kecil, misalnya larinya atau loncatnya nggak bisa tinggi, atau ya nggak bisa tinggi, tapi mendadak dia dikejar oleh anjing. Secara nggak sengaja, karena dia takut dikejar anjing, maka dia bisa melompati pagar yang tinggi, yang mungkin dari sisi nalar nggak mungkin diloncati anak kecil. Tapi karena dia takut, dia punya kemampuan yang besar untuk meloncati pagar. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa si gajahnya dari anak itu tuh memungkinkan dia untuk melompat tinggi sekali. Atau misalnya kita punya kemauan untuk menjadi the best di kantor misalnya. Kita punya kemampuan punya kemampuan yang besar untuk maju terus gitu. Tapi jangan salah, kalau itu kita nggak latih, kita nggak bisa, tidak bisa mendirect sesuai dengan keinginan kita. Jadi mungkin kata-katanya jadi kelihatan negatif, tapi sebenarnya bukan negatif. Tujuannya adalah tenangin dulu dia, belajar untuk tenang dulu, karena kalau udah tenang baru bisa diarahkan. Gitu. Jadi kalau langsung diarahkan, gajahnya aja belum tenang, bagaimana mengarahkan gitu. Itu sih idenya. Kalau pakai istilah ditenangkan, kayaknya lebih cocok ya. Iya. Jadi boleh. menenangkan betul. Segala macam pikiran. Nah, ya. Untuk itu kita dengan breath ya, dengan latihan nafas gitu ya, kita tenangkan. Sesudah tenang, baru kita mulain arahin. Betul. Ya, mungkin dari kata-katanya. Terima kasih. Itu juga usul yang baik sekali. Oke. Kanan. Ada lagi yang mau bertanya dari sisi konsep dulu? Nggak apa-apa, kita review sedikit gitu ya. Yang tadi Bu Wel yang bilang, saya juga setuju sekali. Biasa kalau kita latihan meditasi, kita beberapa hari di satu tempat, dan kita lepas dari semua kegiatan harian, kita latihan terus. Tapi di sini karena kita punya waktunya cuma seminggu sekali, 1 jam, 1 jam setengah, mungkin kadang-kala ada beberapa hal yang kita diskusikan terus terlupa gitu, atau praktis yang mungkin kita nggak lakukan tiap hari. Itu.
Iya, saya Sisyong mau Silakan, share Bu. sedikit. Silakan. Kalau definisi yang saya tangkap sih ya Sisyong, gajah itu diumpamakan mungkin sebagai banyak hal seperti kemauan, ngelambangkan kemauan yang besar, terus kita punya kekuatan yang besar yang seperti tadi Sisyong ceritakan ya. Mungkin orang yang kecil terkadang kalau misalnya dalam kondisi dia ketakutan atau gimana, dia bisa timbul kekuatan yang sangat besar itu sendiri. Kalau definisi saya sih seperti itu ya. Jadi untuk mengarahkan kita punya kemauan memang harus dilatih ya. Karena kemauan itu kan terkadang melihat sesuatu kepengen, ini kepengen, itu kepengen, tapi kemampuan nggak ada gitu. Terus kita pengen bisa melatih pikiran kita, tapi memang sangat sulit. Karena pikiran bagaikan monkey ya, kayak monyet gitu, bisa lompat-lompat. Sampai sekarang mungkin untuk mengatasi hal ini saya masih belum mampu. Kalau menurut definisi saya seperti itu sih, Sisyong. Ya, Betul. kasih. Ya, betul, Bu. Tapi enggak kok, kita di sini udah saling belajar, dan kemarin juga Ibu juga udah share ya beberapa kali pertemuan, udah coba latihan untuk nafasnya. Itu sebenarnya salah satu teknik kok. Salah satu teknik yang kita sama-sama latih. Dan memang benar ini adalah kemauan dan kemampuan kita. Ini dilatih di sini. Saya mungkin belum pernah share secara lebih dalam ya, tapi sejauh ini saya tuh sudah sekian tahun tuh jarang sekali minum obat yang berhubungan dengan sakit, mau Panadol, mau obat apa, itu jarang sekali. Jadi itu karena kalau mau ditarik langsung garis lurus adalah saya sudah bisa mengarahkan, meskipun belum full ya, saya sudah berlatih untuk mengarahkan gajah saya. Jadi gajahnya itu saya pakai untuk mengatasi sakit. Gajah itu saya gunakan untuk mengatasi misalnya yang simpel-simpel dingin, karena mandi misalnya, atau karena satu dan lain hal. Gajahnya saya arahkan untuk mengatasi, kalau waktu itu pernah saya share ya, sakit di pinggang. Jadi gajahnya itu kembali kita bisa arahkan ke satu hal yang memang kita butuhkan. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk sebenarnya. Bahkan gajahnya kita bisa pakai untuk mencapai tujuan kita. Jadi Bapak Ibu sering dengar ya, kita di awal tahun kadang-kadang kita selalu buat resolusi, mau mencapai apa, mau mencapai apa, mencapai apa. Tapi kadang-kadang di akhir tahun kita nyesel, resolusinya nggak berhasil. Ada kemungkinan kita nggak melatih gajah kita untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi itu tadi, kemauan, kemampuan itu sebenarnya bisa kita arahkan. Seperti yang contoh pertemuan minggu lalu ya, di mana gajahnya anak-anak diarahkan untuk mematahkan pompa misalnya. Tapi tujuan akhirnya sebenarnya apa? Tujuan akhirnya adalah ingin membangkitkan semangat dan motivasi si anak untuk belajar. Jadi gajahnya diarahkan ke sisi tertentu itu. Bahkan kalau udah sampai ke tahap itu, berarti kita kan punya dua kemampuan. Kalau kita sedang banyak pikiran, kita bisa menenangkan diri, dan kemampuan kedua, kita kembali lagi bisa mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Bahkan banyak yang simpel loh, kalau misalnya Bapak Ibu sering merasakan kalau misalnya kehilangan sesuatu misalnya, kita sering kelupaan, apalah kita bawa kunci, pulpen, dan sebagainya, atau mungkin catatan. Kadang-kadang kalau kita kehilangan dan kita berusaha untuk cari, kadang-kadang malah nggak ketemu. Tapi apa yang kita lakukan? Kadang-kadang dengan tenang, dengan mention dalam subconscious mind kita,
kadang-kadang yang kita nggak sadar barang-barang tersebut bisa kita temukan. Jadi itu tuh sebenarnya adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapat keuntungannya dengan melatih gajah itu sih. Ada lagi, silakan. Jadi selalu startingnya dari menenangkan ya. Betul, dari menenangkan Bu Weleng. Oke, lanjut Sesyung. Oke. Nah, dari sampai dengan pertemuan kita di Meditation One Point, sebenarnya ada 3 teknik ya yang kita sudah pelajari, termasuk yang tadi yang pertama adalah latar belakang itu. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau nanti setiap kita mulai meditasi, saya akan selalu bawa gambar gajah ini. Jadi kalau ada yang masih belum plong dengan penjelasannya, nggak apa-apa, kita diskusi terus ya. Jadi itu konsep pertamanya. Rider, pengendara dengan gajahnya, itu adalah konsep kita. Ya. Nah, masuk ke dalam tekniknya sebenarnya nggak terlalu ribet sekali yang kita udah pernah pelajari beberapa kali. Saya fokusin di 3 hal aja. Yang pertama adalah breath focus, ini pengaturan nafas. Lalu yang kedua mindfulness dan meditation one point. Nah, ketiga teknik ini saya harap teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bisa berlatih terus nih, terutama waktu kita paling tidak sekali lah ya dalam sehari, supaya kita selalu melatih melatih kemampuan pikiran kita gitu ya. Nah, 3 teknik ini sebenarnya bisa dipakai banyak hal yang saya tulis di situ ya. Bisa menghandle pain dan juga bisa menghandle suffering. Saya bahas sedikit dulu nih. Pain adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Jadi semua orang pasti akan merasakan pain. Tapi suffering adalah pilihan kita. Kalau kita merasakan pain lalu pikiran kita kemana-mana, psikologi kita jadi berkembang, kita khawatir dengan ini, itu, dan segala macam, itu akan jadi suffering. Jadi sebenarnya suffering bisa dihindarkan kalau kita latihan. Tapi jangan salah, pain juga bisa dihindari. Jadi kalau kita sakit, yang contoh gampang, yang sering saya share, kalau kita sakit, kita pusing, kita sakit kepala, atau mungkin yang sering saya share, sakit di punggung, ya kita latihan salah satu dari 3 latihan ini. Makin Bapak Ibu latihan, kemampuannya malah makin tinggi. Ya. Nah, itu untuk tekniknya dulu. Jadi Bapak Ibu bisa latihan 3 teknik ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu latihan 3 semuanya nih. Tapi waktunya diatur. Misalnya breath focus mau dilatih di pagi hari, mindfulness di pagi hari dan malam hari. Nanti meditation one point di malam hari. Jadi ada waktu tertentu yang bisa dilatih. Kalau dilihat sebenarnya latihannya saya berusaha membuat sesimpel mungkin supaya Bapak Ibu bisa berlatih terus-terusan. Kalau ini dilatih terus, nanti kita bisa share nih. Ada beberapa hal yang bisa kita dapat keuntungannya dari situ. Tapi kalau Bapak Ibu nggak latih, kita akan susah share-nya. Dan ingat, setiap share yang kita berikan ke teman-teman itu menguatkan juga buat teman-teman yang lain dan juga menguatkan kita. Itu dulu sebelum kita nanti coba latihan ke yang pertama breath focus ya, seperti minggu lalu saya katakan, mungkin kita coba latihan 50 tarikan nafas setiap kali kita ada sesi ini. Karena breath focus adalah basic dari semua hal. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu gak nih secara general? Breath focus, mindfulness, meditation on one point. Silakan. Ada? Belum, saya mau tanya ya. Silakan. Saya coba pagi, ini dia usahakan untuk latihan gitu. Biasanya
belakangan ini saya kalau bangun tidur itu di dada saya tuh kayaknya penuh gitu. Nah, memang saya ada GERD kan. Nah, kalau latihan itu napas, sewaktu tuh bingung. Ini giran udah hitungan keberapa, yang mana yang udah waktu narik napasnya bisa, buang napasnya ini buang apa narik itu bisa berubah gitu, jadi balik-balik gitu loh. Nah, tapi akibatnya saya ininya keganggunya bertahap terus. Karena kan GERD, jadi bertahap terus, udah bertahap terus, tapi dadanya jadi agak plong gitu, nggak terlalu penuh gitu kayaknya. Tapi yang jadi masalah itu napasnya waktu pas tadi kita narik napas ya, baru-baru kapan keluar ya? Iya, baru-baru kalau narik napas kan ketahuan baru-baru gitu. Tapi kalau lagi buang napas, kok jadi narik napas itu buang napas yang mana nih? Biasanya pegang perut nggak? Udah begitu saya pegang bisa nih. Nanti ntar lagi begitu lagi gitu. Berarti balik lagi. Berarti perlu banyak latihan. Iya emang. Betul. Saya berpikir ada baiknya, akibatnya saya kalau biasanya kalau lagi parah tuh GERD memang bisa bertahap terus gitu ya, nggak enak ya. Jadi sekarang tuh kalau udah pagi itu siang udah mendingan gitu, udah nggak terlalu bertahap. Berarti Sesung Hengki betul nggak ya bahwa ya yang namanya lupa itu kan wajar ya, namanya baru awal-awal ya. Tetapi kelihatannya udah ada hasilnya ya. Iya, malah saya bisa bilang Ibu San malah udah dapat manfaatnya, Bu, secara nggak sadar. Tapi memang itu yang terjadi, malah benar sekali yang Bu William bilang. Justru kayaknya sudah ada manfaatnya di situ, tinggal dilanjutkan aja. Jadi kalau jadi gini Bu, kadang-kadang kalau kita sakit dan kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita jadi fokus di sakit itu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita akan lupa dengan sakit itu. Nah, tapi lupanya tuh dengan cara apa? Dengan cara nafas ini. Karena kalau nafas kan sesuatu yang kita latih terus-terusan. Jadi kalau nanti udah terbiasa, seperti yang beberapa pertemuan lalu saya pernah bilang, bahkan waktu kita di food court pun, lagi ramai pun, di pasar pun, kita tinggal duduk diem, latihan nafas, dan kita bisa konsentrasi. Kalau saya bilang nggak ada masalah, Bu. Banyak sekali orang yang lupa waktu dia tarik nafas, terus hitungannya jadi hilang. Tapi jangan stop, Bu. Lanjutkan terus. Itu justru, jadi saya nggak masuk lagi ke penjelasan ya, karena ada slide tentang gambar otak dan segala macam, karena di breath focus tuh yang ridernya tuh bekerja keras nih, yang di atas ridernya ini waktu kita breath focus itu bekerja keras banget. Bekerja kerasnya apa? Dia menghitung, dia ngelihat perut, merasakan perut, pokoknya banyak hal yang dikerjakan. Itu yang membuat secara berangsur-angsur malah membuat yang tadi itu Ibu bilang dadanya jadi plong dan mungkin bertahapnya mungkin siang jadi berkurang. Kalau saya bilang sih lanjutkan terus, Bu. Dan itu udah bagus. Meditation apapun bentuknya saya ngelihat nggak pernah ada efek negatif deh. Pasti akan jadi positif. Itu sih. Hitungan sih saya nggak bakalan berubah ya. Terus terang aja saya kalau pakai 1, 2, 3 gitu agak suka ini, tapi saya pakai Mandarin gitu. Oh iya, boleh Bu. Lebih boleh. Ini, gitu, lebih Bu. enak kalau angka tuh kayaknya saya lebih enak pakai Mandarin gitu, boleh Bu. 2, 3, 4 entar ini lagi. Iya. Ya soalnya saya juga dulu kan olahraga, tapi saya olahraganya misalkan gerakin tangan, tapi jari saya nih yang kanan misalkan mulainya kelingking, yang kiri saya jempol. Tapi nanti kalau udah bisa agak kacau gitu, balikin lagi gitu.
Dan hitungannya juga pakai bahasa Mandarin. Boleh, Bu. Nggak ada masalah. Heeh. Bahkan waktu kita ngomong meditasi yang one point, saya pernah bilang juga, kita manggil diri kita sendiri, manggil yang kita familiar. Jadi berhitungnya pun sama. Nggak mesti harus pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa yang kita familiar. Tapi jangan lupa, jangan stop di angka yang kita sudah biasa ya, misalnya 1 sampai 10. Kalau cuma 1 sampai 10, kita jadi lupa berpikir. Padahal tujuannya sekarang adalah kita latihan nih untuk menenangkan gajahnya. Menenangkan gajahnya adalah membuat si gajahnya repot dengan panduan si pengendaranya. Jadi itu sebabnya kalau Ibu mau pakai Mandarin boleh, tapi kalau saya saran dari yang latihan-latihan ini, mulai dengan misalnya 30, 50, 70, 100. Jadi, tapi jangan 10. Maksudnya 10 gini. 1 sampai 5 tarik nafas, 6 sampai 10 keluar nafas, terus nanti ulang lagi 1 sampai 5 tarik nafas. Jangan, terlalu gampang buat kita untuk 10. Justru kalau misalnya dimulai dengan let's say yang tadi saya bilang 30 atau 50 malah lebih bagus, Bu. Secara nggak langsung Ibu tadi udah bilang bahwa itu udah mengurangi suffering sebenarnya. Kalau kita bilang pain malah sudah berkurang sebenarnya. Itu sih. Makasih. Sama-sama. Masih banyak pertanyaan apa mau ini, tapi benar yang lain nungguin Mas ya. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Terutama kita lagi fokus di breath, fokus dulu. Silakan kalau ada yang lain. Kalau fokus gitu yang apa one point itu saya belum bisa. Misalkan ngelihat buku sendiri, apa itu saya belum bisa. Nggak apa-apa, nanti kita ke situ dikit-dikit dulu nih. Kita nggak apa-apa, kita latihan dikit-dikit. Ada lagi yang lain, silakan untuk breath fokus sama-sama. Hengki Susyung, saya nggak panggil Bapak Hengki atau Hengki aja Ibu Ria. Saya umur saya baru 17 tahun, lewat sedikit lah. Oke. Kalau pada waktu kita meditasi, breath fokus itu, apakah lidah kita perlu ditaruh di langit-langit? Saya pernah belajar dulu supaya chi-nya itu tidak hilang katanya. Jadi sebaiknya bagaimana ya? Iya. Iya, terima kasih. Jadi gini, sebenarnya teknik-teknik itu kalau dilihat dari sisi sainsnya, itu membuat pikiran kita jadi repot. Lidahnya dinaikin ke atas, lalu kalau di yoga ada bentuk-bentuk tubuh dan segala macam, itu membuat kita jadi banyak berpikirnya. Dan itu bagus. Cuma kalau saya melihatnya jadi tidak simpel. Jadi kalau misalnya dibuat seperti itu, kita jadi terlalu banyak properti yang harus kita pikirkan. Jadi untuk simpelnya, kembali saya selalu bilang bahwa latihan meditasi itu kalau bisa sesimpel mungkin dan sesedikit mungkin tools yang kita pakai. Jadi itu sebabnya dari awal latihan dari slide pertama saya nggak pernah kasih musik. Bukan saya nggak suka musik, tapi kita berlatih untuk tidak pakai apa-apa. Nanti kalau pakai musik boleh nggak? Boleh. Nah, yang kedua saya buat simple. Jadi kalau terlalu banyak yang harus yang harus dikerjakan, kita jadi merasa kayaknya terlalu ribet deh gitu. Jadi untuk yang latihan saya lebih prefer yaitu tadi cuma dirasakan di perut dan hitung, itu aja Bu Ria. Jadi saya nggak menyarankan untuk lidah dan lain sebagainya. Itu sih. Thank you. Baik, Kan Siung. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi breath focus? Kalau malam. Ya, malam. Lydia, silakan. Kalau kan 10, 30, 50. Itu kalau 10, kalau saya ambil kesimpulan itu sekali tarik napas dan buang napas itu hitungan 10 ya. Betul, Bu. Betul. Jadi ya memang sih kalau berarti 1 kali tarik ya. Iya, bukan 1 kali tarik nafas 1 sampai 5, hembuskan betul 6 sampai 10. Iya. Ya kalau gitu sih bisa sampai 100 sampai bisa.
Cuma saya tuh belum bisa kalau tarik napasnya sampai 5, masih belum bisa. Ya, Kalau buang ya, napasnya bisa. ya, Tapi seperti Pak Hengki ajarin dulu kan, saya kalau buang napas saya bilang mulut saya agak terbuka dari mulut. Pak Hengki kan ajarin dari hidung. Udah mulai, sekarang udah otomatis sendiri dari hidung. Perut juga tarik napas, perutnya digembungin, buang napas dikepesin, udah otomatis. Cuma itu tarik napasnya belum bisa deh sampai 5. ya. Terus, Kalau nanti sendiri, Bu Lydia, dihitung aja lebih cepat, nggak apa-apa. Jadi kalau mungkin nanti kalau ikut bareng saya, jadi gini, kalau kita berhitung sendiri, nggak usah peduli bahwa hitungan 1, 2, 3 tuh harus ngikutin hitungan detik yang ada di handphone misalnya. Diatur aja sendiri, Bu. Jadi ada beberapa orang yang mencoba dicepetin hitungan 1-5 untuk tarik nafasnya, atau 11-15, atau 21-25. Boleh dicepetin, tapi jangan mengurangi angkanya. Jadi yang penting kita tetap sadar dengan hitungan, sadar dengan tarikan nafas, sadar dengan menggelembungkan perut waktu kita tarik nafas. Dan sebaliknya, kita juga sadar waktu menghembuskan nafas. Bahkan kalau Ibu share di sini, itu berarti udah ada kemajuan kan? Ibu udah bisa mengontrol dari hidung dan segala macam. Nah, tinggal dilanjutkan aja, Bu. Nggak ada masalah kok. Dilanjutkan aja terus tekniknya yang sudah dipelajari. Jadi kembali, pokoknya breath focus ini sebagai dasar buat kita untuk fokus di nafas. Nanti kalau udah beberapa kali pertemuan, bapak-bapak dan ibu lihat video ini pasti akan amazed. Dulu saya bilangnya nggak bisa loh ya, terus saya sekarang bisa. Pasti bisa, pasti bisa. Itu Bu Lydia. ya sebenarnya sih fokus itu harus hitung ya, selalu harus hitung. Iya, yang Kalau kita saya nggak hitung, ambil napas, jangan Bu. buang napas, nanti akan monkey mind-nya akan masuk lagi karena terlalu gampang. Jadi kalau ibu cuma tarik nafas, cuma perut in out, itu simple banget. Dan ada kemungkinan kita nanti akan lupa. Akhirnya yang tujuan kita untuk fokus ke nafas nggak tercapai. Nanti ada satu waktu saya akan balik lagi ke breath focus dengan fokus yang lain lagi. Artinya lebih ada teknik lagi. Tapi untuk sekarang nggak apa-apa fokus di hitungan, jangan dilepas hitungannya. Kalau saya bilang harus. Harus ya. Soalnya saya dari dulu juga suka. Kalau lagi pusing tuh selalu saya duduk bersila, cari udara, terus hilang pusingnya, ambil napas pelan-pelan, buang. Kalau belum hilang, ulangin lagi, tapi nggak pernah hitung. Terus juga napasnya nggak seperti Pak Heki ajarin. Ya sekarang mulailah penggembungan perut. Udah otomatis sendiri deh. Bahkan nanti kalau misalnya udah latihan ini, kan saya juga menutup kemungkinan Bapak Ibu pasti nanti juga akan belajar lagi entah dari buku, dari mungkin ada guru meditasi yang lain atau dari metode yang lainnya. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan breath focus, mindfulness dan meditation, Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai bisa mengendalikan gajahnya. Jadi teknik apapun yang nanti diajarkan, Bapak Ibu tinggal belajar baru lagi, pasti udah bisa. Karena 3 teknik yang saya ajarkan ini memang melatih otak ya. Kalau kita bilang, ini Bapak Ibu lagi juggling, yang 3 bola itu loh, yang melempar 3 bola. Siapa yang bisa melempar 3 bola? Saya bisa loh. Jadi melempar 3 bola tuh nggak simpel kan? Itu susah karena kan kita mesti mengontrol 3 bola itu. Nah, Bapak Ibu sekarang lagi latihan di 3 teknik itu melempar 3 bola. Jadi kalau udah melempar 3 bola udah bisa, ditambahin jadi 4 bola, cuma hal yang ya butuh latihan lagi. Terus 3 bolanya jadi hitungan 20 ya bisa. Jadi pokoknya semangat deh. Pasti ini adalah benar-benar dasar, terutama breath focus ya. Ini adalah benar-benar sebagai dasar buat kita untuk melatih ketenangan kita, tapi efeknya tuh banyak.
pain jadi bisa dihandle, suffering bisa dihandle. Itu. Terima kasih Pak Hengki. Sama-sama. Silakan. Hengki. Ya. Nanti lagi latihan breath fokusnya gimana kalau jangan terlalu pelan karena kita rata-rata semua napasnya belum panjang. Jadi jangan terlalu pelan gitu ya Bu? Iya, jadi misalnya 2, 3, 4, 5. Jadi jangan 2, 3. Oke. Jadi kita nanti saya coba ya Bu ya. Itu yang saya. Iya. Saya harus sadar dengan itu. Kadang-kadang waktu dihitung juga saya kelupaan sendiri. Tapi gini, Bapak Ibu, kalau waktu kita latihan bersama ya, jangan jadi Bapak Ibu jadi gelagapan dengan nafas ya. Jadi maksudnya gini, misalnya tadi nggak sadar, ini udah diingatin Bu Hilang, tapi misalnya saya nggak sadar 2, 3, 4 ini kan kelamaan buat Bapak Ibu. Mungkin di hitungan ketiga udah habis nih mau tarik nafasnya. Tadi dibilang Bu Lydia. Jangan khawatir, dikeluarin aja, terus tarik nafas lagi aja, ikutin lagi aja. Jadi jangan maksa untuk tarik nafas terus, nanti malah jadi pusing. Ngerti ya Bapak Ibu maksudnya ya? Jadi seolah-olah kayak mencuri nafas aja, nggak apa-apa. Jadi kayak gini, terus kan udah kehabisan nafas, keluarin lagi, tarik lagi nafasnya. Ya, jadi yang penting ngikutin nafasnya, tapi jangan membuat kita jadi gelagapan. Kan namanya ini latihan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu hitung sendiri, baru disesuaikan. Kadang-kadang nggak sadar Bu Helang, dihitung saya jadi keenakan kelamaan gitu. Jadi Pak Hengki dalam hitungan 1/5 itu, kalau Pak Hengki sekali tarik nafas, kalau saya 2 kali nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti waktu Ibu hitung sendiri, 5-nya dipercepat aja, nggak masalah kok. Saya mah hitungnya 3, 4, 5. Oh boleh, nggak apa-apa. Nanti saya yakin Ibu Lydia nanti kalau latihan ini terus-terusan, yang tadi saya bilang, Ibu lihat lagi rekaman yang Bu Hilang udah upload, pasti nanti akan sadar, udah ke depan Ibu akan lebih panjang nafasnya. Ingat loh, nafas kita dengan nafas paru-paru tuh menyebabkan kita, nih banyak yang dari rumah sakit juga, menyebabkan kita tuh nafasnya nggak sempurna. Bener kan? Jadi kan kita nafasnya kalau kita capek kan cepat kan? Itu menyebabkan kita nggak sempurna. Karena nggak masuk ke paru-paru secara sempurna dan nggak masuk di aliran darah secara sempurna. Nafas yang paling bagus adalah nafas diafragma tadi. Karena apa? Waktu kita tarik nafasnya panjang. Waktu kita keluarkan, keluarnya juga panjang. Justru itu yang paling bagus. Sebenarnya kalau dibilang untung dan rugi, nafas diafragma ini menyebabkan oksigen berkurang. Nggak bercanda. Karena kita nariknya banyak. Dibandingkan dengan kita narik yang cuma nah, itu nggak benar sebenarnya. Itu sih. Ya, jadi tetap berpikiran bahwa nafas panjang ini penting. Jadi kita selalu tetap berlatih dan kita selalu tetap mengusahakan untuk sepanjang mungkin gitu. Malah nanti yang mungkin Bapak Ibu akan merasakan kayaknya enak nih, nikmat kalau misalnya nafasnya saya panjangin hitungannya kayak tadi Bu Helen bilang 2, 3, 4. Itu waktu Bapak Ibu tarik nafas, kita jadi bisa mengontrol nafasnya. Kita ambil sedikit-sedikit, lalu kita tahan, kita keluarkannya juga sedikit-sedikit. Bahkan ada beberapa yang mencoba latihannya model di hitungan terakhir seolah-olah dihembuskan, dikeluarkan. Itu juga boleh. Nggak apa-apa, itu nanti aja. Tapi kita berlatihnya seperti itu. Silahkan ada yang mau tanya lagi. Kalau tidak ada, kita coba latihan breath focus ya. Saya coba mencoba untuk menghitungnya agak cepat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Kita coba latihan ya. Lagi, Pak Hengki. Silakan. Kita kalau latihan ini lebih baik berdiri apa lebih baik duduk? Lebih baik duduk, Bu. Duduk ya? Iya. Kalau berdiri kadang-kadang kita suka limbung. Lebih baik duduk di posisi yang kita aman. Tapi kalau bisa jangan tiduran ya.
kalau tiduran, kecuali kalau tujuannya memang untuk tidur. Artinya nafas ini bisa dipakai untuk membuat kita jadi terlelap juga tidur. Tapi kalau tujuannya untuk latihan, lebih baik duduk tegak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Hengki. Ya, sama-sama. Yuk, kita mulai ya. Latihan nafas yang saya pandu di hitungan 50. Mohon maaf kalau nanti saya berusaha cepat, kalau agak lambat, mohon dimaklumi, dicuri-curi aja nafasnya. Oke ya, kita mulai. Yuk, kita latihan breath focus, cari tempat duduk, posisi yang nyaman, tegak, dan kita sama-sama mulai. Saya akan pandu hitungannya, kita mulai. In, 2, 3, 4, 5, out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15, out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25, out, 27, 28, 29, 30. In, 31, 33, 34, 35, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45, out, 47, 48, 49, 50. Oke, selesai. Gimana? Hitungannya agak lambat, masih agak lambat, atau udah bisa mengikuti? Mudah-mudahan bisa ikutinya. Gimana, teman-teman, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi dari breath focus? Mungkin masih ada concern yang lain, silakan. Belum ya, belum. Oke. Sebentar, saya stop sharing yang ini. Sebentar, saya... Oke, kalau tidak ada, saya akan bahas mengenai mindfulness nih. Sebelum kita mulai mindfulness, saya jelaskan sedikit ya. Mungkin sudah pernah, kita udah pernah latihan sebelumnya. Jadi, latihan ini, mindfulness tuh intinya sebenarnya adalah kita membiarkan diri kita melihat apapun yang muncul. Pertama, kita membiarkan diri kita untuk melihat fisik diri kita sendiri, ya. Jadi kita melihat diri kita sendiri, melihat apa adanya, lalu setelah itu baru kita mengobserv pikiran kita. Waktu kita mengobserv pikiran kita, sebenarnya ini yang jadi fokus. Waktu kita mengobserv pikiran kita, kita membayangkan diri kita ada di dalam bioskop, ya. Jadi terakhir itu yang saya share ke teman-teman. Jadi seolah-olah kita ada di dalam teater, lalu kita melihat ke depan, ke layar bioskop. Apa yang muncul di layar bioskop kita biarkan, kita hanya observe aja. Kita hanya observe aja. Sebentar, saya sambil cari filenya, saya agak lupa filenya. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang ini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya. Sebentar. Oke.
Iya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi dengan mindfulness, Sung Hengki, kita kan mulai dengan mengamati diri kita sendiri ya. Ya. Lalu sesudah mengamati diri kita sendiri, berikutnya adalah setiap munculnya pikiran kita amati, hanya amati saja ya. Betul. Supaya dia hilang sendirinya, berganti dengan pikiran yang lain gitu. Betul. Tanpa judgement ya. Betul. Dan waktu kita ada di bayangkan kita menonton di bioskop, itu hanya ini ya, hanya membayangkan seolah-olah kita ada di dalam bioskop. Jadi kita membayangkan diri kita tuh ada di dalam bioskop, melihat apapun yang muncul di layar itu. Nah, saya ketemu ini. Jadi mudah-mudahan dengan gambaran teater nih agak bisa diterima, agak bisa dibuat latihan ya. Saya sambil sebentar saya tampilkan slide-nya. Baru ketemu karena kehilangan. Iya, ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita latihan? Silakan. Jadi kita membayangkan teater, ya. Lalu, ya silakan, Ibu. Kita membayangkan diri kita, ya. Itu kan dalam pikiran kita membayangkan kejadian yang lalu, sekarang, atau planning kita ke depan. Itu sebaiknya yang mana? Jadi sebenarnya apapun yang muncul, Bu, apapun yang muncul. Jadi nggak dicari-cari ya? Tidak dicari-cari, tidak dicari-cari. Apa yang kita ingat sekarang, yang kita bayangkan, kita merem, terus kita kepikir apa gitu? Iya, jadi gini, waktu kita membayangkan diri kita di dalam teater dan kita melihat layar, kita diemin aja. Jadi seolah-olah kita melihat layar bioskop. Apapun, jadi kita nggak plan mau munculin apa. Kita nggak plan mau munculin kejadian yang tadi saya marah-marah, atau yang tadi saya kesel, atau yang tadi saya bengong. Nggak, biarkan aja. Apapun yang muncul tetap muncul. Jadi kita nggak plan untuk memunculkan sesuatu. Biarkan si subconscious, pikiran kita yang memunculkan itu. Jadi jangan mengungkit-ungkit ya. Jadi jangan sampai kita ada sedih waktu itu, terus saya mau munculkan nih, saya mau lihat lagi. Nggak usah. Biarkan aja. Kalau itu muncul ya nggak apa-apa. Kalau nggak muncul ya nggak usah juga. Kalau di layarnya kosong, ya justru enjoy di situ. Itu adalah momen yang blissful moment sebenarnya, yang kita nggak ada apa-apa tapi kita tetap aware. Beda ya dengan kita bengong ya. Kalau di sini idenya adalah kita melihat layarnya, kalau memang kosong ya, kita lihat layarnya kosong dan kita aware bahwa kita lagi lihat layarnya kosong gitu. Itu sih. Nikmati aja ya. Betul, nikmati aja. Keluarnya apa, kita kalau kejadian dulu yang gembira atau sedih, nggak apa-apa, biarkan aja. Terima kasih. Jangan dicari-cari ya. Jangan dicari-cari aja. Latihan-latihan yang terdahulu, waktu kita latihan mindfulness, kalau diingat, saya minta Bapak Ibu mengingat kejadian hari ini, karena kan kita lagi latihan gitu ya. Tapi hari ini nanti, apapun biarkan aja muncul. Ya, jadi saya nggak membatasi. Apa-apa ya udah ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi ingat, kita harus selalu ingat bahwa pikiran apapun yang muncul, kita tidak boleh menjudge. Kita hanya melihat, tidak ada judgment, tidak ada resisten. Kita nggak menolak. Kita juga nggak melakukan conversation apa-apa. Kita cuma melihat aja. Diyakini dan itu memang benar, bahwa apapun yang muncul sewaktu kita melihat, mengobserv tanpa embel-embel yang lain, maka pikiran itu akan hilang. Jadi
Muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, sampai satu tahap kita ngelihat kosong gitu, nggak ada apa-apa. Ya kan kalau kita umpamanya muncul pikiran kita, umpamanya kejadian tadi siang, kita marah-marah, kesel, kan muncul gitu otomatis, terus kita nggak bisa berdialog gini, aduh harusnya tuh nggak boleh marah atau apa. Jangan. Nggak usah. Di tahap ini dengan kita latihan yang mindfulness, kita nggak melakukan apa-apa dulu. Kita liatin aja. Apapun yang muncul, emosi apapun yang muncul, dibiarkan aja. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Takut saya kelupaan juga, mungkin kita selalu ngomong tentang pikiran. Sebenarnya di mindfulness ini ada dua yang kita observe ya. Masih ingat nggak? Saya minta Bapak Ibu melihat diri, ya kan? Melihat diri sendiri, lalu tutup mata, baru kita seolah-olah kita ada di atas kepala kita, kayak lalat, ngelihat tubuh kita. Itu adalah mindfulness ke tubuh fisik. Itu juga sama. Kalau ada yang pegel, yang sakit, dan lain sebagainya, kita lihat saja. Kita terima aja. Kita nggak ada resisten, nggak ada judgment, kita lihat aja. Dan dipercaya juga bahwa ini juga akan hilang. Nah, itu observasi fisik. Yang kedua, baru observasi pikiran dalam bentuk teater tadi, yang kita nonton di layar. Sesyung, kenapa ya ibaratnya lalat yang kecil ya? Kayaknya kekecilan deh. Boleh, yang lain boleh. Kalau saya ngelihatnya gini, lalat tuh punya matanya tuh kan ini apa? Punya komponen kecil ya. Dia bisa melihat 360 derajat di sekeliling itu yang tubuhnya. kita kagak tahu. Ya, oke. Saya salah nginiinnya. Jadi lalat tuh binatang yang punya kemampuan matanya tuh bisa melihat ke seluruh tubuhnya. Jadi itu sebabnya kalau mau tangkap lalat susah ya. Kalau nangkap lalat susah. Kita mau pelan-pelan juga dia udah melihat kita. Nah, idenya kalau kita menganggap kita lalat ada di atas kepala, kita bisa melihat seluruhnya gitu loh. Jadi helikopter view, kita ngelihat seluruhnya dari atas. Justru kita pada nanya nih kenapa lalat ya? Harus ada unggulnya. Iya. Itu yang missing juga tuh. Thank you Bu Wileng, udah diingatkan. Oke. Kita mulai ya. Kita coba ya. Nah, untuk yang tahap ini karena saya harus switch ke sana ke sini, saya akan stop kamera saya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman cuma mendengar suara saya aja ya. Karena saya harus ngeliatin juga sambil ngeliatin Bapak Ibu, sambil ngeliatin juga skripnya. Jadi sebentar. Oke, yuk kita coba ya. Oke, boleh posisinya yang nyaman. Selalu ingat kalau misalnya melihat sesuatu ada apa? Ada emosi yang berlebih, selalu juga kembali ke nafas ya. Hitungan nafas yang breath focus. Tapi mestinya sih nggak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Yuk kita mulai. Karena kita tadi sudah latihan nafas, breath focus. Sekarang kita mulai dengan meditasi yang mindfulness. Oke, kita mulai. Oke, tenangkan pikiran Bapak Ibu sekalian. Lalu coba buka mata Bapak Ibu untuk mencoba melihat, mengcapture seluruh tubuh dari mulai kaki, pinggang, badan, tangan, dan sekitarnya, dan mencoba mencapture semua hal di sekeliling tubuh kita dan di tubuh kita secara fisik. Setelah selesai, oke, pelan-pelan boleh kita tutup mata kita dan coba bayangkan kita berada di atas kepala kita
dalam bentuk seekor lalat. Atau mungkin Bapak Ibu memilih bentuk yang lainnya. Tapi bayangkan bahwa Bapak Ibu sekarang ini berada di atas kepala Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu bisa melihat semua sekujur tubuh Bapak Ibu, termasuk beberapa benda-benda di sekitarnya, atau hal-hal lain yang melekat di tubuh kita. Coba bayangkan Bapak Ibu juga bisa melihat kaki Bapak Ibu yang menyentuh lantai atau menggunakan alas kaki. Coba juga lihat naik ke atas, ke betis, lutut, paha. Mungkin yang kita lihat adalah pakaian, rok, atau celana yang kita kenakan. Bayangkan juga Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu sedang duduk di kursi, lalu mungkin juga bisa membayangkan Bapak Ibu melihat baju yang dikenakan, tangan, leher, dagu, muka, bahkan rambut kita masing-masing. Pada intinya, Bapak Ibu bisa melihat semua yang ada di tubuh Bapak Ibu secara fisik. Amati semuanya, dan selalu ingat bahwa kita sedang mengamati semua yang ada di tubuh kita tanpa ada penghakiman, tanpa ada penolakan. Biarkan mata kita yang ada, yang sekarang ini berada di atas kepala kita, bisa melihat seluruh tubuh kita. Perlahan-lahan, bayangkan kita ada di dalam teater, di dalam bioskop, seorang diri duduk di bangku di dalam bioskop, dan kita melihat layar lebar di depan kita. Bayangkan juga bahwa kita juga bisa melihat frame di sekitar layar lebar tersebut. Kita juga bisa melihat atap dari bioskop, bangku-bangku di depan kita, bangku di kiri kanan. Bayangkan kita duduk beberapa meter dari layar bioskop. Sekarang, biarkan diri kita menatap layar bioskop tersebut. Mungkin sekarang ini layar bioskop tersebut masih putih. Apapun warnanya, masih kosong dengan gambar. Tapi biarkan saja. Kalaupun memang ada gambar-gambar yang muncul, ada kejadian-kejadian memuncul, kejadian di hari ini, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu, 2 minggu, sebulan, biarkan aja kejadian-kejadian itu muncul di layar. Tugas Bapak Ibu hanya mengamati, rileks, sambil menikmati di dalam teater tersebut. Tetap sadari bahwa Bapak Ibu sekarang ada di dalam teater, sambil juga menikmati udara sejuk di dalam teater. Biarkan semua gambar yang muncul di layar ataupun yang tidak muncul di layar. Tetap sadari
bahwa Bapak Ibu ada di dalam teater. Tetap sadari bahwa layar itu mempunyai frame yang Bapak Ibu bisa lihat. Apabila ada kejadian di layar dan Bapak Ibu merasa perlu untuk pindah tempat duduk lebih jauh lagi dari layar, saya persilahkan. Mundur satu baris, pindah lagi satu baris, biarkan layar monitor itu agak lebih jauh sedikit dari yang tadi. Silakan Bapak Ibu nikmati segala sesuatu yang ada di layar tersebut. Apapun itu. Entah layar kosong, kejadian senang, kejadian gembira, kejadian yang kurang menyenangkan, biarkan saja. Tetap sadar bahwa Bapak Ibu ada di dalam teater dan layar di depan ada di dalam frame. Bapak Ibu juga bisa melihat kursi-kursi yang ada di depan Bapak Ibu. Bila perlu, Bapak Ibu bisa pindah lagi ke tempat duduk di belakangnya, sehingga jarak Bapak Ibu dengan layar makin jauh. Tetap rileks, tetap santai, tetap sadar bahwa Bapak Ibu sedang juga nonton sambil menarik nafas. In, out, in, out. Relax, nikmati apa yang ada di layar. Perlahan-lahan kita tarik nafas panjang dengan fokus in, perut dilembutkan, out, perut dikempeskan, in, perut dikembangkan, out, perut dikempeskan. Perlahan-lahan kita boleh tutup layar di depan. Perlahan-lahan boleh dikaburkan bayangan kita ada di bioskop, di dalam teater. Perlahan-lahan sadari udara di dalam ruangan. Sadari kita mulai masuk lagi ke dalam pertemuan kita. Sadari bahwa kita juga ada di depan komputer kita. Sadari udara yang berhembus, menghembus ke tangan kita, ke kaki kita. Sadari baju yang kita pakai. Lalu perlahan-lahan boleh buka mata kita. Perlahan-lahan buka mata kita. In, tarik nafas. Out, hembuskan. In, kembangkan perut. Out, hembuskan. In, out. Mari kita sama-sama buka mata. Boleh rileks. Boleh peregangan sedikit-sedikit. Dan kita kembali lagi ke presentasi kita. Oke, sudah oke semua? Saya belum bisa lihat ini ya, sebentar. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau dikomentari? Ada yang mau sharing? Silahkan. Kok dicabut sih chargernya? Ish. Kenapa, Vel?
Gimana? Ada yang mau share? Menunggu sharing. Karena penting banget untuk mendengar sharingnya. Pak Indra mau sharing? Malam Pak Hengki. Malam Bu Novi. Ya, saya tadi pas membayangkan ada di teater gitu, nggak sadar kepala saya udah sampai agak ke belakang, mungkin mendongak gitu ya. Berasanya lagi nyantai di kursinya, terus ketarik ke belakang. Mungkin kita biasa kalau di bioskop nyender-nyender begitu. Jadi begitu saya lagi di tengah begitu, baru saya agak majuan lagi. Soalnya saya dengar kalau meditasi itu agak nunduk sedikit katanya ya, yang benar. Kalau menurut Pak Hengki bagaimana tuh? Ya, jadi saya selalu pakai lagi penjelasan saya di awal yang tadi mencoba membuat sesimpel mungkin Bu Selvi. Jadi nggak ada halangan untuk harus seperti apa posisi duduk. Yang penting adalah ini aja, tulang belakang kita kalau bisa lurus supaya nafasnya tuh normal. Jadi wajar sekali Bu kalau misalnya karena kita membayangkan di dalam teater, malah sebenarnya kalau saya ngelihat Ibu sudah mulai masuk malah jadi di teater secara nggak sadar mendangak. Tapi waktu Ibu bilang Ibu sadar mendangak, itu udah mindful juga. Jadi kalau menurut saya sih dengan yang kita latih sekarang nggak ada masalah Bu antara menunduk, mendangak atau menunduk. Yang saya pentingkan di latihan mindfulness ini adalah kita mind kita dilatih untuk mencoba melihat apapun kejadian yang muncul itu dinetralisir dengan cara diobserve aja. Itu sih Bu Selvi. Jadi nggak ada masalah mau agak mendangak atau agak menunduk. Agak menunduk sebenarnya membuat kita jadi nggak terlalu pegel Bu. Kalau mendangak itu kan memang jadi pegel aja. Itu aja sih Bu Selvi. Nggak ada posisi tertentu sebenarnya. Oh oke. Terima kasih Pak Hengki. Sama-sama Bu. Ada lagi yang lain? Siung mau tanya Siung. Silakan Ibu. Ya, tadi waktu Siung bilang membayangkan kita di atas kepala gitu ya. Saya nggak bisa bayangin saya di atas kepala gitu. Tapi saya bisa maksudnya bayangin saya pakai baju apa, terus di sekeliling saya ada apa gitu. Tapi saya nggak bisa melihat bahwa diri saya itu ada di atas kepala gitu. Ibu membayangkannya ada di posisi mana Bu, kalau boleh tahu? Jadi saya maksudnya kan kita tutup mata gitu kan, ya tutup mata jam merem, tapi saya bisa lihat tubuh kita pakai baju apa, terus tangan apa gitu, ya bisa lihat maksudnya saya pakai baju apa gitu, tapi nggak tahu dari posisi mana gitu merasa, ya saya nggak merasa kalau saya di atas kepala saya ya. gitu. Ini pengalaman saya aja. Jadi buat saya penting banget untuk tahu posisi itu supaya saya tahu sudut pandangnya gitu Bu. Saya kadang-kadang pakai handphone di awal tuh saya sambil nge-screenin tubuh saya dari atas supaya saya ngelihat tubuh saya dilihat dari atas tuh seperti ini. Idenya sebenarnya adalah supaya kita bisa melihat tubuh kita secara keseluruhan dari atas. Lalu kalau misalnya ada tubuh-tubuh yang bagian-bagian tubuh kita yang merasa sakit, nggak nyaman dan sebagainya, kalau dari atas tuh bisa langsung Bu. Sebenarnya sih idenya gitu. Tapi saya sadar ada beberapa orang yang mungkin pertama imajinasinya mungkin agak susah, atau dari kayak Ibu mungkin sisinya beda. Itu sebenarnya diserahkan ke masing-masing. Idenya adalah kalau bisa kita bisa melihat tubuh kita seolah-olah kita benar-benar ngelihat. Itu aja sih Bu.
ada bahkan beberapa teman saya waktu saya buat latihan dia bilang waktu saya ngelihat tubuh saya selalu saya waktu di bagian mukanya jadi hitam loh. Saya bilang ya coba dilatih. Paling enggak ini kan sebenarnya mengimajinasikan diri sendiri. Jadi berusahalah dengan handphone, dengan apa. Kalau tadi pertanyaan Ibu, boleh aja sebenarnya. Boleh aja apapun yang comfortable. Yang penting kita bisa melihat diri kita, Bu Astri. Bisa melihat diri kita di angle yang kita bisa melihat keseluruhannya. Supaya nanti kalau bagian belakang tubuh Bu Astri yang sakit, Ibu juga seolah-olah bisa melihat gitu loh. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang lain lagi? Pak Hengki, jadi apa tujuan kita melihat diri kita? Oke. Dua tujuannya. Kalau yang tadi fisik yang pertama, itu bisa menghilangkan pain-nya kita, Bu. Sakitnya. Jadi kalau kita nanti makin lama makin terlatih, kita sakit pun dengan dilihatin hilang gitu. Jadi dan itu benar-benar bisa terjadi. Kalau nanti kita benar-benar sakit di satu tubuh, di satu sisi tubuh itu, kita tinggal punya alternatif yang lain nih, mindfulness. Kita realize kita ada di atas kepala, kita lihat tubuh bagian yang sakit, seolah-olah kita lihat, lalu kita terima pain-nya. Kita accept pain-nya. Kalau kita lakukan itu terus-menerus, pertama, pain-nya akan hilang. Atau paling tidak, kalau tidak hilang, itu akan berkurang. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kalau kita observe pikiran kita bisa menghandle suffering kita. Jadi kalaupun kita pernah marah di kejadian itu, waktu kita putar filmnya, secara nggak sengaja itu muncul, dan kita liatin, maka suffering kita atau emosi kita juga akan turun. Jadi kalau Ibu tadi tanya, efeknya atau fungsinya dua itu, Bu. Secara fisik, pain-nya akan berkurang atau malah hilang. Kalau secara non-fisik, suffering atau psikologi, efek psikologinya akan lebih berkurang juga. Itu, Bu. Tapi kembali lagi ya, itu perlu latihan. Jadi kalau sekarang mungkin Bapak Ibu akan melihat, ini benar gak ya Pak Hengki ngomongnya gitu. Dan itu benar. Itu benar. Makanya sering kali meditasi dibilang kalau dilihatin hilang, ya memang itu. Iya, Bu Lydia. Ya, jadi kalau kita sakit apa membantu memang sakit kita itu sakit fisik ya. Jadi kalau sakit hati kita kejadian lalu berangsur-angsur dengan meditasi kita bisa melenyapkan itu. Betul. Memang harusnya kalau ada sakit hati itu harus lepas. Iya, betul, Bu. Lebih menghilangkan attachment kita ke kejadian itu. Tapi bukan menghilangkan emosinya ya. Jadi kita bisa menghandle. Emosi kita tetap ada. Tapi kita jadi bisa menghandle. Ya, di samping ya. Betul. Balik lagi ya, doa. Pasti, Bu. Pasti. Itu pasti. Makasih Pak Hengki. Sama-sama. Gimana? Ada lagi? Silakan. Lipang mau tanya. Bu Ber. Iya, Bu. Masih belajar, Bu. Belum bisa fokus ya. Aduh. Nggak apa-apa, Bu. Latihan terus. Iya. Terutama nafas sih. Terutama nafas itu udah pasti. Yang gampang ya nafas sama itu ya detak jantung itu. Kalau yang 2 hari ini, yang 2 kali ini terakhir agak sulit. Ini udah naik kelas lu Bu Bernadette. Ini naik kelas. Jadi harus bisa. nanti ada ujian loh. jangan dibuat takut, enggak. Latihan terus Bu. Kita pasti akan butuh. Tadi yang waktu lihat
badan sendiri itu bisa ya, saya bisa. Nah, cuman yang di teater tadi yang melihat apa sih ada muncul apa itu nggak ada. Saya lihat kosong, nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Yang Iya. saya bilang, Ibu enjoy aja. Yang penting tetap sadar ya, Bu. Jadi jangan sampai gara-gara nggak ada apa-apa di layar, terus kita jadi bengong gitu. Jangan. Itu sebabnya tadi saya selalu bilang bahwa lihat lagi frame di layar, lihat lagi ada kursi, lihat lagi bahwa kita merasakan ada hembusan angin di teater, rasakan lagi kita pindah ke tempat duduk di belakangnya. Jadi membuat kita tetap aware gitu loh, Bu. Mungkin memang nggak ada apa-apa, Bu, nggak masalah, tapi jangan stop di latihannya itu. Itu sih. Oh, iya. Kalau misalnya kita tadi membayangkan terus ada muncul-muncul itu udah kemana itu? Kira-kira pikirannya udah kemana itu ya? Nggak masalah, Bu, yang tadi. Jadi kalaupun muncul, yang penting Ibu aware dan tetap terjaga. Jadi kalau misalnya yang muncul adalah ini yang negatif lah ya, yang muncul adalah Ibu dimarah-marahin sama tetangga sebelah misalnya, ini misalnya aja, dan jadi ribut gitu ya, dan itu muncul di layar. Nah, yang Ibu lakukan adalah biarkan aja kejadian itu muncul, dan Ibu tetap sadar bahwa Ibu ada di dalam teater, Ibu tetap sadar ada frame-nya, Ibu tetap sadar ada kursi di depannya. Itu membuat kita jadi punya pegangan bahwa kita nggak terhanyut dengan film di depan. Gitu. Iya. Jadi sekedar mengingatkan aja kalau Bapak Ibu misalnya nonton film sedih, film gembira, atau film tegang di bioskop, yang kadang-kadang kita terbawa adalah kenapa? Karena kita bengong dengan yang ada di depan layar. Jadi kita terbawa emosinya di situ. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu pernah coba nggak, kalau mau nggak terbawa, dan ini jadi nggak seru, kita sadarin bahwa kita ada di layar, lihat frame-nya, lihat kursinya, pasti akan otomatis hilang. Emosi yang munculnya akan hilang. Jadi itu yang pertama. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu coba lihat ada film, ini sharing aja ya, Joker misalnya. Itu kan sebenarnya serem banget. Tapi saya waktu itu anak saya minta ngajak nonton film itu. Saya tahu bakal serem, tapi saya mau memberikan pendidikan ke anak saya. Jadi yang saya lakukan adalah membuat dia selalu sadar bahwa layarnya tuh ada di situ. Saya selalu diskusi dengan dia. Akhirnya apa? Yang mau saya capai adalah dia tidak terbawa ke dalam film itu. Dia tetap sadar bahwa yang muncul adalah film, bukan emosi yang dioyak-oyak gitu loh. Itu penjelasannya. Iya, sama-sama, Bu Bernadette. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ingat ya, kalau di bioskop, kalau filmnya sedih, jangan keluar dari bioskopnya, rugi, kita udah bayar. Jadi ingat layarnya, ingat tempat duduknya, ingat semuanya. Itu pasti akan hilang. Maksudnya sedihnya akan hilang. Cecilia Livang, ada yang mau ditanya atau mau di-share? Ya, malam Cecilia Healing. Ya, malam. Mau tanya, tadi waktu dibayangkan di bioskop, waktu terbayang sih memang kayak nggak kelihatan apa-apa, tapi makin dirasakan gitu di dalam bioskop tuh lama-lama kok jadi mengantuk yang keluar, jadi ngantuk gitu. Itu wajar ya gitu? Enggak, sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi kalau bisa jangan ngantuk, karena tujuan kita kan sebenarnya mau melatih. Jadi kalau bisa kita tetap aware. Itu sebabnya untuk mindfulness, mungkin kita cobanya jangan terlalu pas kita mau tidur malam. Jadi jangan sampai kita sambil tiduran. Kalau bisa kita tetap terjaga duduk, kita siap. Karena suka atau tidak suka, mindfulness yang latihan kedua ini, kita kan menampilkan sesuatu yang muncul di dalam pikiran kita.
Jadi kita harus aware, kita harus siap-siap. Mungkin di awal-awal kita latihan nothing gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti ada sesuatu, kita harus siap. Itu sebabnya di dalam mindfulness kalau bisa kita tetap be aware dengan duduk, dengan ready. Mungkin di awal-awal karena belum ada yang dilihat, belum ada yang muncul, jadi ngantuk. Tapi kalau bisa latihannya tetap duduk yang tegak dan nggak ngantuk gitu loh. Itu sih. Ya. Terus Pak Hengki, setiap sesi kan kayaknya yang Pak Hengki suruh kita harus selalu yang tarik nafas, buang nafas. Lalu kalau yang hitung nadi itu apakah harus terus-terus dilatih juga di setiap kali dilatih juga? Yang hitung denyut nadi itu loh. Ya. Jadi kalau semua sebenarnya penting untuk kita latihan. Terus terang aja hitungan nadi saya selalu gunakan waktu saya pagi hari sebelum berangkat kerja, sebelum mengukur tensi darah, Bu. Saya selalu pakai itu. Jadi saya selalu pakai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu harus memilih teknik-teknik yang memang perlu dilatih, saya menyarankan ya cuma yang itu tadi, breath focus dulu, lalu mindfulness. Kalau ternyata kita masih punya banyak waktu, latihan dengan latihan dengan menghitung heartbeat boleh. Lalu mindfulness yang sambil berjalan, awareness yang sambil berjalan boleh. Jadi kalau dibilang core-nya dari sampai dengan 3 kali latihan kita, sampai dengan hari ini latihan, 3 yang tadi saya kasih di slide. Breath focus, mindfulness, meditation 1 point. Tapi di lain ini kan ada beberapa latihan lagi. Kalau masih sempat ya boleh, latihan aja. Karena apapun latihannya, seperti yang tadi saya katakan, meditation tuh membuat kita jadi makin kuat. Itu sih, Bu. Ya. Jadi kalau yang setiap misalnya pagi kita yang setelah hitung nafas itu selesai 100 misalnya langsung nyambung ke yang hitung nadi. Itu boleh nggak? Boleh aja, Bu. Kalau memang sudah siap dan masih ada waktu, yang penting nggak terburu-buru dengan waktu ya. Misalnya kita mesti harus kerja, mesti harus apa yang lain, boleh Bu dilanjutkan, boleh aja. Malah sebenarnya waktu kita udah latihan nafas, lalu ke heartbeat, biasanya justru malah lebih stabil. Jadi kita sudah terbiasa dengan yang 100 tadi yang hitung kita kan udah relax. Heartbeat-nya pasti udah lebih bagus lagi. Kalau saya sarankan kalau Ibu mau coba sebelum latihan apapun coba diperiksa tensinya, misalnya ini cuma untuk ini, coba tensinya, lalu Ibu latihan 100, lalu heartbeat misalnya, ngitung heartbeat, coba diukur lagi. Pasti akan lebih stabil dan lebih bagus. Ya. Oke. Kang En, Susyong Hengki. Sama-sama, Bu. Bu Heleng nggak sadar udah jam 8.30. Kalau saya lanjutkan ke 1 point bisa sampai jam 12 malam dan udah pada tidur semua nanti, Bu. Tapi baguslah kita udah 2 yang kita review, Bu Heleng, termasuk yang gajah tadi ya. Ya. Meditation 1 point-nya nggak apa-apa. Buat next week ya. Nggak apa-apa, bisa dibuat next week lagi. Oke. Ada lagi, Susyong? Ya, nggak apa-apa. Yang penting tadi saya cuma mau katakan yang penting kita sama-sama latihan, sama-sama belajar, sama-sama maju, itu aja. Sama-sama happy, yang Bu Heleng bilang. Iya. Silakan Bu Heleng. Oke, teman-teman semua, sudah tidak terasa sudah jam 8.30 ya. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk Pak Hengki. Kita jadi lebih semangat ya untuk berlatih. Semoga semuanya memberikan kita ketenangan, kemudian juga membuat kita menjadi lebih mampu untuk mengontrol pikiran kita. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih.
Selamat malam, makasih. Terima Makasih kasih. Bu Ellen, Terima makasih semuanya. kasih Ya, semuanya. makasih.